Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Samasir, nomor induk mahasiswa 0561538808. Dalam konsep penyuluhan pertanian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konsep pendidikan nonformal. Yang kedua, konsep partisipatif. Yang ketiga, konsep komunikasi dua arah. Yang keempat, konsep perubahan perilaku. Kelima, konsep kemandirian petani. Dan yang terakhir, konsep ilmu terapan. Jadi kesimpulannya adalah penyuluhan pertanian bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi proses pemberdayaan petani agar mereka lebih tahu, lebih mau, dan lebih mampu. Mengapa disebut sasaran penyuluhan? Dalam sistem penyuluhan pertanian, sasaran penyuluhan adalah kelompok atau individu yang menjadi tujuan utama kegiatan penyuluhan, biasanya para petani atau masyarakat pertanian lainnya. Tujuan utama penyuluhan adalah memberikan perubahan pada sasaran tersebut, baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga mereka dapat menerapkan teknologi atau inovasi baru. Sasaran menjadi pusat perhatian dan pelaku utama dalam proses penyuluhan. Tanpa adanya sasaran, kegiatan penyuluhan tidak akan memiliki arah atau tujuan yang jelas. Contohnya, jika penyuluhan bertema penggunaan pupuk organik, maka sasaran penyuluhannya adalah para petani yang diharapkan mau dan mampu menerapkan penggunaan pupuk organik dalam usaha taninya. Kesimpulannya adalah, mengapa disebut sasaran penyuluhan? Karena mereka adalah pihak yang menjadi target perubahan, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun bertindak melalui proses penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pertanian tentang tanaman sawit di wilayah Jambi umumnya memiliki tema seperti peremajaan kelapa sawit, pengolahan kebun sawit yang efektif dan berkelanjutan, serta peningkatan kompetensi teknis petani sawit. Tema spesifik meliputi teknik peremajaan tanaman kelapa sawit melalui metode penumbangan serempak, underplanting, tumpang sari, serta peremajaan bertahap. Yang menjadi sasaran utama kegiatan penyuluhan ini adalah para petani kelapa sawit, terutama petani swadaya dan perkebunan rakyat yang mengolah lahan kelapa sawit secara mandiri. Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, pemerintah desa, lembaga perbankan, dan lembaga terkait seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Karakteristik sasaran penyuluhan petani sawit di Jambi adalah petani dengan berbagai tingkat pengetahuan dan pengalaman tentang usaha tani sawit yang sebagian besar adalah petani dewasa. Petani memiliki keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait pentingnya peremajaan sawit, seleksi benih yang berkualitas, dan prosedur legalitas lahan. Contoh kelompok tani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Tebo Jambi adalah kelompok tani hutan atau KTH, pendukuhan mandiri yang beranggota sekitar 23 petani. Lokasinya berada di Desa Suwosowo, Kecamatan Tebu Hilir. Kelompok ini mengelola lahan yang merupakan bagian dari izin perhutanan sosial seluas 83 hektar dan mengelola kebun sawit serta tanaman keras lainnya. Visinya adalah mandiri dalam pengelolaan areal perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Misinya mengelola lahan perhutanan sosial secara mandiri tanpa bermitra dengan hutan tanaman industri. Yang kedua, mengembangkan agroforestry dan usaha kelompok untuk meningkatkan pendapatan dan konservasi lingkungan. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan kebun sawit dan tanaman kehutanan lainnya secara berkelanjutan. Untuk struktur organisasi dan tugas pokoknya, Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan anggota.